Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمن ويمشي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينهم من أرض الدنيا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan kekuatan, dan yang lebih penting dari itu, hingga saat ini juga Allah masih berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam yang bersemayam dalam dada sanubari kita, dan itu adalah hidayah, sesungguhnya adalah hidayah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga karena dengan hidayah itulah yang telah menggerakkan hati kita untuk mau melangkahkan kaki menuju masjid yang mubarak ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Saya sering mengatakan bahwa kalau hidayah ini tidak datang, walaupun rumah kita bersebelahan tembok dengan temboknya masjid, atau rumah kita berhadapan, bahkan berhadapan pintunya dengan pintu masjid, kalau hidayah ini tidak ada, demi Allah dia tidak akan pernah sampai di dalam masjid ini. Maka insya Allah kita yang berada saat ini dalam masjid ini menanti untuk melaksanakan salat Jumat nanti secara berjamaah adalah insya Allah adalah orang-orang yang masih dibimbing oleh Allah, masih dipelihara dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatamul anbiya wala nabiyya ba'dah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, Nabi terakhir. Ini harus kita yakinkan dalam sanubari kita, karena ini adalah tuntunan Allah. Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Nabi, seorang Rasul dan Nabi penutup. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang di antara kamu, tapi beliau adalah seorang Rasul dan Nabi penutup yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Artinya apa? Rasulullah itu diutus untuk menutup semua utusan-utusan Nabi di akhir zaman. Beliau di akhir zaman. Sesudah beliau yang kita tunggu bukan lagi Nabi, tapi adalah hari kiamat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Nabi sendiri yang memberitahu kita bahwa antara aku diutus dengan hari kiamat jaraknya seperti ini, seperti dua jari. Rasulullah mengangkat dua jari telunjuk dan jari tengah. Itu 14 abad yang lalu Rasulullah memberitahu kita itu. 14 abad yang lalu seperti ini jaraknya. Kalau sekarang kira-kira apa masih dua jari seperti ini? Mungkin tinggal satu jari, dan itu artinya peringatan waspada karena yang akan terjadi sesudahnya. Dan itu sudah banyak sekali fenomena tanda-tanda ke arah itu. Antara lain banyak sekali hadis, apalagi yang ditulis oleh seorang ulama
seorang ulama Palestina bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Mubayyid dalam sebuah bukunya Al-Mawsu'atu fil Fitan wal Malahim min Asratis Sa'ah. Buku itu sudah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Salah satu dari sekian banyak hadis yang dikemukakan di situ, apa kata hadis itu? Alam inna min asratis sa'ah turfa'ul asrar wa tuda'ul akhyar. Ketahuilah bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat, orang-orang yang paling buruk, yang paling jelek, pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, rame-rame diangkat jadi pemimpin, dan orang-orang yang terbaik pilihan umat itu tersingkir. Ini hadis sahih, hadis Rasulullah. Artinya kita disuruh waspada untuk kita bisa memilih. Karena dalam kehidupan ini Allah hanya kasih kita dua pilihan, kanan atau kiri. Mau berbuat maksiat atau mau buat amal, amal saleh atau amal salah. Hanya itu saja. Kenapa? Karena Rasul Allah hanya menyiapkan juga dua tempat di hari kemudian di akhirat, surga dan neraka. Makanya Rasul disebutkan bahwa tujuan hidup seorang muslim itu dua. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek disebut fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang fil akhirati hasanah. Itu dua tujuan. Tidak ada poros tengah. Waktu saya masih anak-anak ada orang bilang, kalau dia bilang bagaimana orang gila itu tempatnya nanti di mana kalau dia mati. Ada yang mengatakan bahwa dia antara surga dan neraka. Tidak ada itu tempat itu. Ternyata begitu saya besar saya buka, tidak. Saya lihat hadis-hadisnya juga tidak ada. Ternyata orang gila ya tidak ada beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan diberikan beban kepada orang yang tidak mampu. Orang gila kan tidak mampu. Tidak ada. Dan Rasulullah mengatakan ada 3 manusia yang diangkat pena untuknya. Artinya tidak diberikan kewajiban. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur tidak ada hukuman. Dia tertidur lelap sampai dia tidak bisa, barangkali dia tidur dari pagi sampai malam. Sampai dia tidak sholat zuhur, mungkin dia tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Nanti dia terbangun baru isya, dia sembahyang. Tidak ada hukuman ke orang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang yang kedua, orang yang anak-anak sampai dia berakal, sampai dia balik. Itu tidak kena hukum. Selama dia belum balik tidak kena hukum. Dan yang ketiga adalah orang gila, al-majnun hatta ya'qilu. Orang yang gila sampai dia berakal. Itu tidak ada. Tapi kan sekarang kadang-kadang gampang. Kadang-kadang ada orang untuk bebas dari hukum disuruh gila. Ya, kalau memang mau, jangan sampai yang menyuruh itu ya nanti digila di hari kiamat, dikasih gila. Artinya itu bukan lagi tempat bahwa dianggap orang gila, tapi ada hukuman untuk itu. Jadi kalau orang mau bebas dari ini, bebas dari ajaran agama, tidur saja terus. Atau jadilah orang gila, atau jangan dewasa. Ada juga orang yang sudah dewasa tapi pemikiran anak-anak, ini juga tidak kena. Tujuan hidup ini adalah 2. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk mencapai 2 tujuan ini, Allah menjawabnya di dalam surat At-Taubah ayat 111. Apa kata surat At-Taubah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa yaqtuluna fi sabilillah ila akhiril ayat. Bahwa Allah membeli dari orang-orang beriman itu anfusahum wa amwalahum, diri mereka, jiwa mereka, dan harta mereka. Jadi kalau mau menuju surga, mau memenuhi tujuan jangka panjang, kerjakan 2 ini. Siapkan diri untuk perjuangan dalam agama. Anfusahum artinya diri mereka. Ini harta kekayaan diri seseorang. Kalau anfusahum tergantung dari apa? Kan tidak kelihatan, bukan dalam bentuk materi. Pemikiran, skill, tenaga, kemudian kedudukan, dapat jabatan,
akan dipertanyakan oleh Allah. Kullukum ra'in, semua kamu adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal pemimpin rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau pemimpin umat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kedudukan. Apa yang kau gunakan? Waktu kau diberi diamanahkan suatu kedudukan, suatu profesi, kau gunakan untuk apa di jalan Allah dalam memperjuangkan ajaran agama ini? Dalam menegakkan agama, apa yang kau gunakan untuk itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat kau diberi kepintaran, kemampuan, kecerdasan, kau gunakan untuk apa? Apakah hanya kau melakukan untuk mengakal-akali atau membodoh-bodohi orang, menyesatkan orang, atau kau gunakan untuk kemaslahatan agama dan umat? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu anfus. Amwal adalah harta. Harta yang melekat pada dirinya, yang dikuasai. Misalnya dia memiliki usaha, dia memiliki materi banyak, dia memiliki sejumlah emas, dia memiliki gudang, dia memiliki perdagangan, dia memiliki kebun, tanah, dan sebagainya. Itu semua diberikan. Ini semua kita diperintahkan untuk mencapai tujuan itu, sambil kita memperbaiki diri dan harus dikerjakan di dunia ini. Karena kalau sudah sampai di akhirat, jangankan sampai ke akhirat, pada saat kita sakarat saja, ketika napas kita sudah al-ghat, sudah tinggal di leher, tidak ada lagi amal tobat yang diterima atau amal-amal yang diterima. Maka itu kita disuruh kerjakan selagi masih sehat. Kita diperintahkan. Orang-orang yang tidak, artinya harta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, apa itu emas, perak, atau sejumlah uang dan sebagainya, rekening dan sebagainya, itu disuruh infakkan. Pasti disuruh infakkan. Dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Allah menjelaskan orang-orang yang tidak suka mengeluarkan sebahagian dari harta yang dia miliki, itu nanti di hari kemudian dia simpan emas dan perak, tidak pernah dizakatkan, tidak pernah diinfakkan. Nanti di hari kemudian dia akan di dalam api, dia dalam neraka jahanam, nanti dipanaskan emas dan perak itu, kemudian disetrikakan ke mukanya, ke lambungnya, dan ke punggungnya. Kenapa orang disuruh melakukan infak? Yang pertama, karena di dalam harta seseorang yang diberikan oleh Allah ada bahagian dari orang lain. Dan ini perintah Al-Quran, banyak sekali. Dalam surat At-Taubah ada, dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-Infitar ada, dan sebagainya. Banyak sekali surat yang menjelaskan tentang ini. Bahkan ada kurang lebih zakat, infak, dan sedekah 115 surat. Dibanding dengan ayat-ayat, dengan kewajiban-kewajiban lain, yang paling banyak itu misalnya masalah salat, perintah salat itu hanya 65 ayat. Tapi kalau soal zakat, infak, dan sedekah itu 115 ayat. Bahkan masalah puasa hanya 13 ayat, masalah haji hanya 10 ayat. Tapi zakat, infak, dan sedekah begitu bahaya. Kita disuruh bersihkan. Kalau kita tidak bersihkan, kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat wa da'u mardakum bisadaqah. Pertama saya baca ayat ini, saya bilang apa hubungannya? Disuruh bersihkan harta dengan zakat. Bersedekah supaya menyembuhkan penyakit keluargamu. Ya, karena logikanya bahwa harta yang kita miliki ada bagian orang susah punya, orang fakir miskin yang 8 asnaf itu. Kalau kita tidak keluarkan, kita makan sama dengan kita makan penyakit. Makanya kalau orang yang punya harta, orang punya uang banyak, tidak berhenti berurusan dengan rumah sakit, jangan heran. Tidak berhenti berurusan dengan petugas, jangan heran. Karena semua masalah dia ambil. Saya biasa kasih contoh, durian itu enak. Enak itu durian, tapi kalau dia makan dengan kulit-kulitnya, itu insya Allah jadi penyakit. Kira-kira contoh simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita makan harta seluruhnya, tidak keluarkan, tidak bersihkan, itu akan terjadi masalah, berbagai masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang ada orang masuk periksa di dokter, tidak enak dia rasa, tidak nyaman kehidupannya. Kesehatannya setiap saat terganggu, tapi dia sendiri tidak bingung, apalagi dokter juga bingung. Begitu diperiksa dia bilang, apa?
di ronsen, di USG, bahkan di scan, di CT scan. Dokter bilang tidak ada apa-apa. Tapi dia bilang, saya tidak ada perasaan. Bisa jadi seperti itu. Oh, terlalu banyak dia kurang, dia tidak keluarkan bagian orang lain. Dia keluarkan orang lain. Bahkan satu hadis Rasulullah dia menggambarkan bahwa orang yang selalu menyimpan zakatnya, tidak pernah dia zakat, orang menyimpan hartanya tidak dizakatkan. Nanti di hari kemudian, hartanya itu akan menjadi ular batok yang dengan 2 taring. Kemudian dia melilit orang yang bersangkutan dan dia mengatakan, ini saya hartamu yang kau selalu simpan dan kau tidak berinfakkan kepada orang lain. Padahal yang kita sadar, kalau kita sadari, harta yang sesungguhnya hakiki yang kita miliki adalah yang kita infakkan. Orang biasa mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati. Wah, itu kalimat salah juga. Harta bisa dibawa mati. Cuma caranya bagaimana? Titip di pembangunan masjid, titip di fakir miskin, titip di panti asuhan, titip di pembangunan pesantren dan sebagainya. Nanti di hari kemudian datang semua berkumpul, ini titipan, ini titipan. Jadi kita tidak rasa berat. Ibarat kita punya harta banyak, kita mau pindahkan ke gudang, setengah mati. Tapi ketika kita titip semua, nanti kita tunggu saja di gudang. Datang satu-satu, ini barangnya dititip. Kan ringan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Itu ancaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis peringatan, hadis-hadis Rasulullah. Tapi bagaimana orang yang selalu berinfak di jalan Allah? Dia akan merasakan insya Allah kebahagiaan di dunia maupun apalagi di akhirat. Misalnya seperti surat Al-An'am, bahwa saya sering mengatakan bahwa siapa yang berinfak itu akan kembali kepada orang yang berinfak, kebahagiaan, kesejahteraan untuk dia. Dan itu kata Al-Quran, janji Allah. Misalnya dalam surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berinfak 1, saya ganti 10 kali. Itu kata Allah. Ini janji Allah, bukan janji caleg. Kalau janji caleg mungkin habis janji begitu tidak terpilih tidak dipenuhi. Mungkin. Mudah-mudahan tidak ada caleg yang begitu di sini. Ini janji Allah. Diganti 10 kali. Saya biasa contohkan bahwa ada anak muda masuk di masjid. Salat, begitu lewat celengan, dia buka dompet, banyak isinya dompet, ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning, ada abu-abu dan sebagainya. Dia cari setengah, apa yang dia cari? Lama dia cari. Apa yang dia cari? Dia cari yang paling kecil. Alhamdulillah dia sempat angkat 5.000 masuk celengan. Pulang dari sholat, kembali dari sholat, anak muda ini rasa lapar. Dia singgah di warung pojok. Dia makan yang dia makan nilainya 50.000. Begitu dia mau bayar, pemilik warung bilang sudah dibayarkan temannya yang duduk di warung pojok tadi, di sudut di pojok. Kalau anak muda ini sadar bahwa inilah janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang memberikan berinfak 1, saya ganti 10 kali. Siapa yang membuat kebajikan, di sini luas, ayat ini luas, bukan hanya bersedekah berinfak, tapi perbuatan baik. Bersalawat kepada Rasul juga pahala. Bersalawat mendoakan mendoakan orang tanpa dia ketahui juga pahala. Itu bisa diganti 10 kali. Bahkan sampai dikatakan kita masuk saja di kamar mandi. Tidak ada agama yang selengkap agama Islam. Masuk di kamar mandi saya diatur. Orang tidur diatur. Bahkan berhubungan keluarga suami istri diatur. Ada doanya, bacanya. Diganti. Kalau anak muda ini tadi sadar bahwa itulah janji Allah. Siapa yang berinfak saja diganti 10 kali. Baru dia start di celengan 5.000. Dia makan 50.000, Allah langsung ganti. Ini bisa seketika Allah ganti, bisa seminggu, bisa sebulan, dan seterusnya tergantung nilai keikhlasan yang kita miliki dalam hati ketika kita berinfak. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 261 lebih dahsyat. Allah bilang apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak 1, seperti dia orang yang menanam 1 biji buah. Kemudian 1 biji buah ini tumbuh 1 pohon dengan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Artinya apa? Allah lipat gandakan 700 kali. Di ujung ayat Allah masih mengatakan, Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah masih bisa melipat gandakan berapa kali, 1.000 kali, 7.000 kali pun kepada siapa yang dia ingin, yang dia kehendaki.
Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas karunia-Nya. Keluasan karunia Allah, kekayaan Allah tidak terhingga. Berapa kekayaan orang di dunia ini sudah sombongnya luar biasa. Allah maha kaya. Digambarkan kekayaan Allah seperti satu jarum yang dicelup. Andai kata seluruh makhluk di bumi ini, manusia, jin dan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan berkumpul satu tempat dan bersama-sama memohon, meminta sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, seketika Allah penuhi kebutuhan itu, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seperti jarum yang dicelup dalam air, diangkat, berapa yang melekat air di jarum, itulah kurangnya karunia Allah. Kaya, kita ini baru kaya, baru punya mobil berapa, baru sombongnya, jalan sudah sepertinya leher tidak bisa bengkok-bengkok, lurus, tegak. Sombongnya bukan main. Dan inilah salah satu amanah kenapa orang harus berzakat, berinfak, untuk mengikis, menyelamatkan orang kaya dari kebakilan. Karena bakhil sangat tidak disuka Allah. Rasulullah mengatakan, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia. Tidak ada manusia yang suka orang kikir. Jauh dari surga. Qaribu minan nar, dia dekat dengan neraka. Bahkan dia di pinggir-pinggirnya neraka, berkutat di sekitar situ. Tinggal tunggu. Ibarat kata anak muda, tinggal tunggu bola sudah di mulut gawang, tinggal sedikit saya disundul masuk. Sebaliknya as-sakhiyun, orang yang dermawan, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Tidak ada manusia yang tidak suka orang yang suka berbagi, yang suka berbagi karunia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Ini kenapa disuruh kita berinfak. Tidak ada kekayaan apapun yang kita miliki di dunia ini, kalau kita sudah meninggal habis. Kalau punya banyak anak, harta yang kita tinggalkan, kita bikin berkelahi anak-anak di belakang. Harta yang kita bawa adalah berapa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan kepada orang lain. Itu yang akan kita terima dan tidak ada yang boleh ganggu-gugat. Ini begitu luas, seimbang sekali ajaran agama ini. Kita dilarang. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Orang yang memberi, berinfak itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang menerima. Kita diatur sedemikian itu. Silakan kita pilih, apakah kita mau yang di atas, yang tinggi derajatnya, atau mau di bawah. Itu adalah pilihan, tergantung dari kita. Hanya dua jalan. Apakah kita memilih surga untuk kehidupan jangka panjang, atau memiliki neraka juga untuk jangka panjang, atau kita memilih kehidupan dunia semata-mata yang untuk sesaat dan kita lupakan akhirat. Itu adalah pilihan kita. Mudah-mudahan kita semua tempat ini adalah orang-orang yang diberi hidayah taufik oleh Allah sehingga kita tidak salah memilih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurar. Ibadallah, innallaha ta'ala min simaillahi fusul khabar wa tahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihatil kursi. Wassalasa bikum ayuhal mu'minun min bariyati wa dinihi wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waddallahumma ala arbatil khulafai rasyidin, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sundukkan sejenak kepala kita, munajat kehadiran Allah dalam doa bersama kita. Ya Allah, semoga Allah senantiasa menuntut kita, membimbing kita, dan memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita tetap istiqamah dalam ajaran-ajaran agama Allah. Kita tetap memilih jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد المحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.